Opa yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur oleh karena anugerah dan penyertaan Tuhan, kita boleh dipersatukan malam hari ini untuk mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada hari Kamis tanggal 30 September 2021. Bersama saya, Ibu Dorce Tuonaung Maralino, pengurus PKLU GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Oma Opa, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan dari Sabda Bina Umat, mari kita satu hati di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena merasakan begitu besar pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu secara virtual, dan kami sungguh-sungguh yakin melalui persekutuan PKLU saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, kami sungguh-sungguh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami bersama menghayati kebenaran firman Tuhan, kuasa-Mu yang menuntun kami untuk sungguh-sungguh mengerti, melakukan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Ulangan 22 ayatnya yang keempat. Demikian bunyinya. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Adapun yang menjadi pokok renungan sesuai nats dan oleh tim redaksi Sabda Bina Umat, GPIB memberi tema gotong royong, dan penekanannya adalah pada ayatnya yang keempat. Oma Opa yang kekasih di dalam Tuhan, adapun yang menjadi renungan kita pada malam hari ini yaitu, apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembu rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Maksudnya, jika kita melihat keledai atau lembu yang adalah alat transportasi dan ekonomi pada masa itu, rebah di jalan, maka harus menolong, membangunkan binatang itu bersama-sama dengan yang punya. Pada zaman sekarang, binatang-binatang ini dapat disejajarkan dengan kendaraan yang biasa dipakai orang untuk beraktivitas. Dengan demikian, ayat ini dapat dibaca apabila engkau melihat motor, mobil, atau sepeda saudaramu yang mogok di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu, tetapi menolong memperbaikinya bersama-sama saudaramu itu. Oma Opa yang kekasih dalam Tuhan, pada umumnya ketika melihat saudaranya kemalangan,
Orang Indonesia yang khas dengan semangat gotong royong akan dengan cepat membantu, yang membuat kita pura-pura tidak tahu biasanya adalah karena sedang terburu-buru atau hubungan kita dengan saudara kita itu tidak harmonis. Akan tetapi, sekalipun dalam keadaan terburu-buru, kita masih dapat mengupayakan pertolongan secara tidak langsung. Lain jadinya kalau kita karena hubungan yang tidak harmonis, sudahlah kita pura-pura tidak tahu. Kita bahkan lanjut mencemooh. Bacaan ini mengilhami untuk menjadikan momen kemalangan saudara kita sebagai sentilan yang meluluhkan hati. Saat itulah kita dikondisikan untuk berdamai dengannya. Beberapa tahun silam, pada tanggal ini, bangsa Indonesia mengalami tragedi yang melahirkan permusuhan turun-temurun antara anak bangsa, yaitu Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30S PKI. Butuh waktu bertahun-tahun bagi komponen anak bangsa yang terkait peristiwa itu untuk berdamai satu sama lain. Pada tahun ini, pandemi dapat dijadikan momen untuk meluluhkan hati. Kita dipanggil untuk saling membantu, memberi semangat, dan menjaga kehidupan yang tersisa, baik setelah tragedi 30 September PKI maupun karena virus COVID-19. Oma opa yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah mari kita bersyukur, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga di dalam Kristus Yesus, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam mendengar dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami mohon kuasai Roh Kudus terus bekerja dan berdiam di dalam relung hati kami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat bertemu bersama-sama walaupun berjauhan dan di rumah kami masing-masing, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami boleh diingatkan firman-Mu untuk saling menopang di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam pergumulan masalah dan tantangan bagi kami, Oma dan Opa, kepadamu kami berserah. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan, kami mohon upaya pemerintah untuk terus berupaya menghadirkan sukacita dan damai sejahtera, khususnya di dalam menyikapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon memberi jalan keluar. Kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada, khususnya GPIB. Tuhan memberkati program-program yang ada,
dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk Dewan PKLU dan tim produksi yang memfasilitasi kegiatan melalui live streaming, program yang ada khususnya saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Oma dan Opa yang di dalam pergumulan. Tuhan memberi kekuatan, yang sakit Tuhan melawat dan Tuhan memberi semangat. Tuhan memberkati keluarga. Inilah doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Selamat malam Oma dan Opa. Selamat beristirahat. Tuhan menyertai kita pada malam hari ini dan memberkati kita. Shalom. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.